Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyajikan sarana-sarana syirik dan mampu meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muntohar MPDI. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Dan saya sendiri, Indrila Vena Anita dengan NIM 280101115. Indikator yang akan dibahas dalam kelompok 10 ini yaitu ada tawasul yang bid'ah, yang kedua ada kuburan sebagai masjid, yang ketiga ada sikap gulu terhadap orang saleh, yang keempat ada kultus individu, yang kelima patung dan gambar, yang keenam hari raya dan pesta-pesta bid'ah. 1. Tawasul yang bid'ah. Apa itu tawasul yang bid'ah? Tawasul adalah suatu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanaan ketaatan kepadanya. Bid'ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Jadi, tawasul bid'ah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an atau hadis sahih, namun mengandung unsur persembahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjukku, maka amalan itu akan ditolak. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang tidak diridhoinya berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Di antara tawasul yang berdoa kepada orang yang tidak hadir, yang kedua ada memohon keselamatan dengan perantara mereka, yang ketiga ada permohonan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk naar jahanam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat di atas, yaitu ganjaran bagi orang yang enggan berdoa kepadanya. Bisa jadi dengan berdoa kepada selainnya atau dengan tidak mau berdoa kepadanya secara global dan rinci karena takabur atau sikap ujub, meski tak sampai berdoa kepada selainnya. Yang kedua ada surat Al-Fatir ayat 13-14, yaitu dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenalkan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan Allah yang Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa Dialah yang Maha berkuasa dan mampu mengurus segala sesuatu, bukan selainnya, bahwasanya para sesembahan itu tidak dapat mendengar doa, apalagi untuk mengabulkan doa tersebut. Kalaupun dimisalkan mereka dapat mendengar, mereka pun tidak akan mampu mengabulkannya, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau memberi mudarat, dan tidak memiliki kemampuan atas hal itu. Sesungguhnya, kaum musyrikin Arab di mana Rasulullah diutus, mereka menjadi orang kafir karena kemusyrikan mereka dalam berdoa. Karena mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ketika mendapatkan kesulitan. Perkenalkan, nama saya adalah Inanda Violeta, NIM 20080114. Yang kedua, kuburan dalam masjid. Sesungguhnya, masjid adalah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Di dalam masjid dilakukan berbagai bentuk ibadah kepadanya, seperti salat jamaah, membaca Al-Quran, thalabul ilmi atau kajian agama, dan sebagainya yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, yang paling Allah cintai dari bagian kota-kota adalah masjid-masjidnya, dan yang paling Allah benci dari bagian kota-kota adalah pasar-pasarnya.
Hadis riwayat Muslim nomor 671. Dalam Islam hukumnya, dan di dalam agama Islam tidak diperbolehkan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, kalau bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau akan dinampakkan. Hanya saja beliau takut atau ditakutkan kuburannya akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Larangan tentang hal ini sangat banyak sekali. Inilah di antara dalil-dalil larangan tersebut, Rasulullah SAW telah melarangnya. Dan setiap larangan Nabi, hukum asalnya adalah haram. Berikut teori yang mendasari hukum tersebut. Dari Jundab, dia berkata, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, aku mendengar beliau bersabda, aku berlepas diri kepada Allah bahwa aku memiliki kekasih di antara kamu. Mereka sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim menjadi kekasihnya. Quran Surat An-Nisa 125. Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi mereka, mengatakan, ketika kematian datang kepada Rasulullah SAW, beliau mulai mengatakan kain wol bergaris-garis pada wajah beliau. Sewaktu beliau susah bernafas, karenanya beliau membukanya dari wajahnya. Ketika dalam keadaan demikian, lalu beliau mengatakan, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Beliau memperingatkan apa yang telah mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari nomor 435, 436, dan Muslim nomor 531. Dahulu, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, semoga Allah meridhoi keduanya, pernah mendatangi negeri Habasyah. Keduanya menyebutkan tentang keindahannya dan patung-patung atau gambar-gambar yang ada di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, lalu bersabda, mereka itu jika ada seorang yang soleh di antara mereka mati, mereka membangun masjid di atas kuburnya. Kemudian membuat patung atau gambar orang soleh itu di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1341 dan Muslim nomor 528. Saya Eka Serle Oktavia, NIM 2008010113. Sikap gulu terhadap orang saleh. Secara bahasa, gulu bermakna hal yang melebihi dari batasan. Sedangkan gulu menurut syara ialah perbuatan atau sikap yang berlebih-lebihan dalam memuliakan atau meninggikan derajat seseorang sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan semestinya. Maksudnya, mengangkat derajat manusia dengan melebihi kedudukan yang telah ditetapkan Allah. Adapun makna orang saleh adalah orang yang telah menunaikan kewajiban-kewajiban dalam syariat dengan berpegang teguh terhadapnya dan ia dijadikan panutan bagi orang lain. Perbuatan gulu terhadap orang saleh yang sudah mati, misalnya melakukan kesesatan yang jelas-jelas dilarang oleh syariat, seperti bertawaf di kuburannya, menyembelih binatang untuk mereka, dan meminta bantuan kepada mereka supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Begitu pula gulu terhadap tokoh yang terpandang yang masih hidup. Mereka berlebihan dalam mengagungkan tokoh tersebut, sehingga timbul di dalam diri seseorang sifat fanatisme buta terhadapnya. Dampaknya, menjadikan seseorang tidak ingin menerima kebenaran, kecuali hanya dari tokoh yang ia agungkan. Meskipun tokoh tersebut berada dalam kesesatan, namun ia tetap setia mengikutinya. Macam-macam gulu terhadap orang saleh yang diharamkan. Yang pertama, berlebihan dalam memuji orang saleh, sebagaimana yang dilakukan sebagai kelompok sufi ekstrim, yang berlebih-lebihan dalam memuji syekhnya, sampai-sampai mengantarkannya kepada syirik akbar dalam rububiyah. Mereka berkeyakinan bahwa sebagian wali punya kewenangan mengatur alam semesta,
Di antara wali tersebut, ada yang bisa mendengar ketika dipanggil dari tempat yang jauh dan bisa mengabulkan permintaan orang yang memanggilnya. Di antara wali tersebut, ada yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Dan di antara wali tersebut, ada yang mengetahui perkara gaib. Yang kedua, membuat gambar atau patung orang saleh. Terdapat nas syariah yang memberikan ancaman keras kepada para pelukis dan penggambar, yaitu gambar yang memiliki ruh. Misalnya gambar manusia dan hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia dari kaum muslimin yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis atau penggambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tabaruk atau ngalap berkah yang terlarang kepada orang-orang saleh. Perbuatan tabaruk yang dilarang adalah mengusap-usap badan atau pakaian orang saleh dalam rangka mengharapkan berkah, mencium atau mengusap kubur-kubur mereka dalam rangka mengharapkan berkah, dan beribadah di samping kubur-kubur mereka dalam rangka bertabaruk dan berkeyakinan tentang keutamaan beribadah di samping kubur-kubur tersebut. Yang keempat, materi kultus individu. Kultus individu atau pemujaan kepribadian muncul ketika seseorang menggunakan media massa, propaganda, atau metode lain untuk menciptakan figur ideal atau pahlawan, seringkali melalui pujian yang berlebihan. Pemujaan kepribadian banyak ditemui dalam negara dalam sistem diktator. Kultus individu mengangkat derajat manusia sebagai orang suci, sedangkan Islam memandang tidak ada yang maksum kecuali baginda Nabi, meski beliau sendiri menolak pemujaan. Kemuliaan atau kehormatan seseorang atau sekelompok orang hanya dinilai oleh Tuhan dari sisi ketaatannya, yang itu selalu bersifat non-material, tanpa butuh pemujaan. Sejatinya manusia bersifat merdeka terhadap manusia lain. Kultus adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu. Jika manusia bisa salah, maka kultus menjadikannya suci. Pemuja kultus membentengi tuannya dari segala kritik dan hardik. Penyakit kultus individu juga muncul karena manusia merebahkan dirinya menjadi penghamba, yang apabila mereka sudah jatuh hati pada satu jenis manusia, mati pun olehnya tak mengapa. Sifat rendah diri, inferiority complex, malas berpikir, mudah tercengang atau terkagum, tidak bersyukur sudah dijadikan manusia juara satu, dan seterusnya adalah hal-hal yang menyuburkan kultus individu. Maka nabi-nabi palsu, sekte-sekte sesat, bedebah pengganda uang, selebriti penjahat kelamin, sampai pemimpin horor akan ada saja pemujanya. Saya Aditya Bayu Pamungkas, NIM 2008010112. Saya akan menjelaskan patung dan gambar. Menurut Muhammadiyah, kesenian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia dalam rangka menyatakan dan mengekspresikan pengalaman keindahannya. Kesenian diciptakan manusia berdasarkan apa terjadi dan terbentang di alam, yang selanjutnya menumbuhkan imajinasi atau emosinya. Secara prinsip harus dibedakan antara alam dan kesenian, meskipun keduanya mampu menggerakkan pengalaman keindahan manusia. Alam adalah ciptaan Allah, sementara kesenian adalah upaya manusia untuk mengungkapkan apa yang dialaminya dan dihayatinya dalam kehidupan. PP Muhammadiyah 2014-84. Adapun kebudayaan yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kebudayaan yang diakui syariat, yaitu semua kebudayaan dan hasil karya manusia yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti kaligrafi menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaikan sehingga sesuai dengannya.
Contoh adalah syair-syair yang dilantunkan orang-orang jahiliyah dahulu yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Yang ketiga, kebudayaannya bertentangan dengan syariat. Adat budaya yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah semua hasil karya manusia yang menyalahi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah atau mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul, kejaliman, dan hal-hal negatif lainnya. Contoh adat budaya yang menyalahi syariat adalah seperti budaya larung laut. Dasar hukum dijelaskan Quran surat Al-Anbiya ayat 51-58. Diceritakan tentang peristiwa penghancuran patung-patung yang ada di tempat peribadatan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disembah oleh ayah dan kaumnya. Sikap Al-Quran terhadap patung-patung itu bukan sekadar menolaknya, tetapi merestui penghancurannya. Maka Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran surat Saba ayat 12-13 menjelaskan tentang nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman, yang antara lain adalah para jin membuat untuknya Sulaiman apa yang dikehendakinya seperti gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Yang keenam, hari raya dan pesta-pesta bid'ah. Saya Ibnu Taimiyah berkata, ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena dua alasan yang bersifat umum, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa hal tersebut berarti mengikuti ahli kitab yang tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan salaf. Mengikutinya berarti mengandung kerusakan dan meninggalkannya terdapat maslahat menyelisihi mereka. Maka barang siapa yang mengikuti mereka, dia telah kehilangan maslahat ini sekalipun tidak melakukan mafsadah atau kerusakan apapun. Terlebih lagi kalau dia melakukannya. Tidak halal mengadakan kenduri atau memberi hadiah atau menjual barang-barang yang diperlukan untuk hari tersebut. Tidak halal mengizinkan anak-anak ataupun yang lainnya melakukan permainan pada hari itu. Juga tidak boleh menampakkan perhiasan. Hukum ikut merayakan pesta walimah, hari bahagia atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah serta bertajiah pada musibah mereka. Tidak boleh memberi ucapan selamat tahniah atau ucapan bela sungkawa atau tajiah kepada mereka, karena hal itu berarti memberikan wala dan mahabbah kepada mereka. Juga karena hal tersebut mengandung arti pengagungan atau penghormatan terhadap mereka. Yang kedua, maka hal itu diharamkan berdasarkan larang-larangan ini. Bagaimana haram mengucapkan salam terlebih dahulu atau membuka jalan bagi mereka. Ibnu Qayyim berkata, hendaklah berhati-hati jangan sampai terjerumus sebagaimana orang-orang bodoh ke dalam ucapan yang menunjukkan ridho mereka terhadap agamanya. Seperti ucapan mereka, semoga Allah membahagiakan kamu dengan agamamu, atau memberkatimu dalam agamamu. Atau berkata, semoga Allah memuliakanmu, kecuali jika berkata, semoga Allah memuliakanmu dengan Islam, atau yang senada dengan itu. Itu semua tahniah dengan perkara-perkara umum. Lain halnya dengan jika tahniah dengan syiar-syiar kufur yang khusus milik mereka seperti hari raya dan puasa mereka dengan mengatakan selamat hari Natal umpamanya atau berbahagialah dengan hari raya ini atau yang senada dengan itu. Maka jika yang mengucapkannya selamat dari kekufuran, dia tidak lepas dari maksiat dan keharaman. Sebab itu sama halnya dengan memberikan ucapan selamat terhadap sujud mereka kepada salib. Bahkan di sisi Allah hal itu lebih dimurkai daripada ikan selamat atas perbuatan minum khamr, membunuh orang atau berzina atau yang sebangsanya. Banyak sekali orang yang terjerumus dalam hal ini tanpa menyadari keburukannya. Maka barang siapa memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang melakukan bid'ah, maksiat ataupun kekufuran, maka dia telah menantang murka Allah. Para ulama wir'ai sangat menjauhi yang makruh, apalagi yang haram. Mereka senantiasa menghindari tahniah kepada para pemimpin jalim atau kepada orang-orang dungu yang diangkat sebagai hakim, qadhi, dosen, atau mufti, demi untuk menghindari murka Allah dan laknatnya. Demikian presentasi dari kelompok 10. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk para pendengar. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kesempurnaan hanya milik
Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.